أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah salat maghrib Masjid Al-Kautsar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita atas nikmat yang tak henti-hentinya Allah berikan kepada kita, sehingga malam hari ini sampai pula kita dapat berkumpul, dapat hadir di masjid yang kita cintai ini di malam yang penuh dengan keberkahan, Lailatul Jum'ah Al-Mubarakah, malam Jumat yang barakah, yang malam Jumat dan hari Jumat adalah hari yang terbaik di sepanjang ataupun di setiap pekannya, yang itu kata baginda Rasulullah, khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul jum'ah. Hari terbaik yang matahari terbit hari itu adalah hari Jumat. Mudah-mudahan kita memanfaatkan waktu yang dimuliakan oleh Allah ini sejak di malam Jumat sampai besok. Kita perbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan senantiasa kita memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah, yang mudah-mudahan pula itu menjadikan kita orang-orang ataupun umat baginda Rasulullah yang mendapat syafaat beliau di akhirat kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat bagi hamba Allah Subhanahu wa taala, buku yang dikarang oleh ulama Nusantara Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, sampai pada bab yang 33 sampai ke al-maqalah as-sabi'ah, maqalah atau ungkapan yang ke-7, yang ini an Dawudin an-Nabi alaihi salam. Nasihat ini atau pesan ini disampaikan oleh Nabi Allah Daud alaihi salam. Nabi Daud adalah di antara nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, yang diberikan juga kitab suci, yakni kitab suci Zabur. Wa ataina Dauda Zabura. Kami memberikan Nabi Daud itu kitab suci yang disebut dinamakan dengan kitab Zabur. Dari Nabi Daud alaihi salam, qala, beliau berkata, uhiya fi Zaburi, Allah mewahyukan dalam kitab Zabur, wa huwa kitabun unzila alaihi. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa,
dan Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi dan rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang didapati dalam kitab Zabur itu di antara wahyu Allah Subhanahu wa taala, haqqun 'alal 'aqili ay wajibun alaihi, wajib bagi orang yang berakal, maknanya orang yang menggunakan akalnya dengan baik, yang akalnya itu bisa berfungsi dengan baik. Karena orang kalau tidak sempurna akalnya, maknanya akalnya itu ada bermasalah, maka gugur kewajiban dia untuk menghambakan diri kepada Allah atau melakukan ibadah. Kita kalau ada umat Islam, dia muslim, dia baligh tapi ghairu aqil, tak berakal, maknanya ada penyakit, gangguan jiwa atau ada masalah dalam akalnya, maka rufi'al qalam, dia tidak dicatat apa yang dilakukannya, baik itu meninggalkan solat, tidak berpuasa, maka orang yang gila tidak dibebani syariat, ghairu mukallaf, tidak terbebani untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sehat akalnya, di antara kewajibannya alla yashtaghila illa bi thalathin. Orang yang akalnya sehat, maka dia hendaklah tidak menyibukkan dirinya kecuali dengan tiga hal. Karena ini masuk bab yang tiga-tiga, maka pesan nasihatnya umumnya rata-rata menyampaikan tiga hal, tiga masalah ataupun tiga nasihat. Maka orang yang sempurna akalnya, dia tidak gila, maka wajib baginya tidak menyibukkan diri kecuali dengan tiga hal. Apa tiga hal ini? Yang pertama, tazawwudun lima'adin, yakni mempersiapkan bekal untuk akhiratnya, hari perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau ingin dianggap orang yang berakal sehat, maka jangan lupa untuk mempersiapkan bekal kita untuk akhirat. Kalaulah perjalanan ke tempat kerja kita saja. Sekarang orang-orang kalau berangkat kerja, pergi pagi pulang sore, biasanya bawa bekal. Kalau untuk satu hari saja itu kita mau dan mempersiapkan bekal, maka bagaimana untuk kehidupan akhirat yang itu kekal dan abadi? Maka kita harus mempersiapkan bekal. Dalam pepatah Arab dikatakan, man arafa bu'das safari ista'adda. Siapa yang tahu jauhnya, panjangnya perjalanan yang akan dilewatinya, maka dia akan bersiap-siap. Kita sudah tahu, oh sebentar lagi mau lebaran, nah, pasti bersiap-siap. Ya. Sebentar lagi masuk bulan Rabiul Awal, ini bulan kelahiran Rasulullah, maka kita selalu mempersiapkan diri menyambut bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu lebih utama untuk mempersiapkan bekal menuju akhirat. Apa bekal kita? Wa tazawwadu, berbekallah kata Allah, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat Rasulullah juga menasihati sahabat beliau Abu Dzar Al-Ghifari. Apa kata beliau? Khuziz zada kamila, wahai Abu Dzar, ambillah bekal yang cukup. Fa inna safara ba'idun, karena perjalanan yang kita lewati ini masih sangat jauh. Kita baru masuk ke alam dunia. Baru kita melewati alam arwah. Ruh kita diciptakan oleh Allah, dimasukkan dalam rahim ibu kita, masuk kita ke alam kedua, alamul janin. Lahir kita ke dunia, alamul dunia. Yang dekat dengan kita adalah alamul barzah, alam kubur kita. Setelah itu
akan kita hadapi nanti yaumul qiyamah, yaumul ba'ats. Setelah dihancurkan alam semesta ini, ya, langit dibuka menjadi dua ataupun terbuka langit ini, berjatuhan planet-planet Allah Subhanahu wa taala, gunung-gunung yang tinggi menjulang yang dia menjadi pasak bagi bumi ini sehingga bumi ini tidak goyang, juga dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lautan yang luas semuanya menyatu menjadi satu, yang airnya tawar bersatu menyatu dengan air yang asin. Kemudian makhluk Allah, manusia dan seluruhnya nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yaumul ba'ats, kita dibangkitkan oleh Allah. Ada padang mahsyar, ada yaumul hisab, ada yaumul mizan, ada sirat, ada qantarah. Begitu masih banyak lagi alam-alam kehidupan ke depannya yang akan kita lewati. Maka orang yang berakal, orang yang sehat akalnya, pasti akan mempersiapkan bekal untuk akhiratnya. Apa bekalnya? Al-amalus salih, yakni amal-amal saleh, apapun bentuknya. Dan kita tidak boleh menjadikan amal saleh ini bersandar kepada amal-amal kita. Karena amal kita ini tidaklah seberapa. Dan belum tentu amal kita itu diterima oleh Allah. Maka apa yang menjadi keinginan utama kita adalah rahmat, kasih sayang dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang masuk surga bukan karena salat, puasa, zakat, sedekah, baca Qur'annya, tapi hanya karena dia memberikan air kepada makhluk Allah, kepada hewan, bahkan menjadi sebab dia masuk surga. Ada orang yang masuk surga hanya dengan bersedekah sepotong, dua potong roti, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya di antara kita ini ada yang solehnya luar biasa, ibadahnya masya Allah, dekat dengan surga, tinggal satu hasta, selangkah dia masuk ke dalam surga. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi takdir telah mendahulunya, di akhir hayatnya dia melakukan amalan penghuni neraka, dia meninggal masuk neraka. Ada orang yang setiap harinya berlumuran dosa, judi, mencuri, mabuk-mabukan, sehingga jaraknya dengan neraka tinggal satu hasta, melangkah sedikit masuk ke dalam neraka. Tapi takdir mendahulunya, di akhir hayatnya dia melakukan amalan penghuni surga, dia meninggal dan masuk ke dalam surga. Maka ada suatu kisah, ya, ada seorang yang saleh yang kemudian bermimpi, ya, dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya itu Rasulullah menyuruh dia mendatangi seseorang di tanah suci, cari orang ini namanya Edi dan sampaikan kepadanya bahwasanya dia adalah calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. 3 kali orang saleh ini bermimpi, saya lupa nama orang salehnya ini. Maka kemudian dia mempersiapkan bekal, berangkat ke tanah suci. Kemudian dicarinya orang ini, dicarinya di perkampungan. Sampai kepada perkampungan tersebut, ditanya kepada orang kampung itu, mana rumahnya si fulan, anggap aja namanya Pak Ahmad, ya. Di mana rumahnya Pak Ahmad? Maka orang yang kampung ini tanya, kenapa kau mencari orang yang seperti dia? Engkau ini kelihatannya seorang yang soleh, ya, dengan pakaiannya tentunya kelihatan bagaimana dia seorang alim. Tak pantas, ya, orang seperti engkau ini mencari orang seperti dia. Kalau bahasa kita, datang Pak Gubernur, ya, melihat daerah suatu perkampungan, dicari orang yang dianggap ataupun tidak dianggap di kampung tersebut, ya. Maka akhirnya ditunjukkan bertemu dengan laki-laki yang disebutkan tersebut, yakni Pak Ahmad ini. Kemudian laki-laki ini, yang laki-laki yang saleh tadi ini, menceritakan kepadanya apa yang dilihatnya di dalam mimpinya. Lalu kemudian disampaikanlah, ya, ditanya, ya, apa amal soleh yang engkau lakukan?
Apa kebiasaan baikmu? Dia memikirkan rasa-rasanya tak ada, ya. Dia dekat dengan Masjidil Haram, tapi bisa dihitung berapa kali dia datang solat berjamaah di Masjidil Haram. Datang musim haji, dia juga tidak melaksanakan ibadah haji. Jadi amalnya rasa-rasanya tak ada. Justru dia itu akan dikatakan orang yang paling kurang amalnya di kampung tersebut. Maka bertanya lagi, coba pikir-pikir, kira-kira apa yang menjadi amal apa yang kau pernah lakukan. Dipikir-pikir, ingat sama dia. Katakan, saya teringat satu amal atau suatu perbuatan. Dia mengatakan, di kampung kami ada seorang janda yang punya anak, meninggal suaminya. Maka sejak saat suaminya itu meninggal, gaji saya separuhnya saya berikan untuk janda tersebut dengan menghidupi anak-anaknya, dan separuhnya lagi untuk saya. Maka dengan amal itulah, ya, kemudian dia diberikan kabar gembira bahwasannya baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh mudah-mudah ya menghukumi orang tentang orang itu tak pernah kita lihat salat berjamaah atau ibadah-ibadah yang umum kita lakukan dia tak pernah lakukan. Bisa jadi dia punya amalan yang ternyata amalan itu menjadi penyebab dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menyepelekan amalan-amalan kecil. Ada kesempatan kita melakukan kebaikan, lakukan. Jadi yang pertama, tidak menyibukkan diri kecuali mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhiratnya. Kemudian yang kedua, wa mu'natun li ma'ashin ay qiyamu bi amrin kifayatuhu wa sawnuhu. Wa fi ibaratin wa marmatun li ma'ashin. Jadi maknanya orang ini kemudian yang menggunakan akalnya ini dia menyibukkan dirinya dengan mencari juga bekal untuk kehidupan dunianya. Maknanya untuk menyambung hidup. Dia juga bekerja. Ya. Maknanya ya pasti kita kehidupan dunia ini butuh makanan, butuh minuman, maka kita juga harus bekerja untuk dunia kita. Yang ketiga, wa talabu ladzatin bihalalin. Yang selanjutnya juga adalah kemudian mencari kesenangan, mencari sesuatu yang bisa menyenangkan dirinya tetapi dengan jalan yang halal. Ya. Sekarang banyak orang mencari kesenangan dengan jalan yang tidak halal. Nah, maka ini tiga hal yang dipesankan ataupun yang kita dapatkan dalam kitab Az-Zabur yang diturunkan atau diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Daud alaihi assalam. Kemudian al-maqalatu tsaminah, maqalah atau ungkapan nasihat yang ke-8, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Rasulullah Abu Hurairah. Abu Hurairah ini gelar yang diberikan kepada seorang sahabat Rasulullah yang dia gemar memelihara kucing, ya. Maka dia diberi Abu Hurairah. Hurairah artinya kucing atau anak kucing. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Annahu qala, Abu Hurairah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Maknanya nasihat ini datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nasihat Rasulullah? Beliau mengatakan, thalathun munjiyatun. Ada tiga hal yang bisa menjadi penyelamat bagi kita. Wa thalathun muhlikatun. Ada tiga hal yang bisa menjadi penyebab kehancuran, ya, kebinasaan bagi seseorang.
Wa thalathun darajatun, 3 hal yang bisa mengangkat derajat seseorang, kedudukan seseorang di sisi Allah di dalam surga nanti. Beda derajat kita dengan yang lain. Apa yang bisa mengangkat derajat kita melebihkan dari yang lain akan disebutkan nanti di sini. Wa thalathun kaffaratun, ada 3 hal yang bisa menjadi penyebab diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada 3 hal dalam 4 hal. 3 dikali 4 12. Ini susah mengingatnya nih. Ingat 3 yang pertama, lupa 3 yang terakhir. Ingat yang di tengah-tengah, lupa yang awal sama yang akhir. InsyaAllah kita apa yang teringat nanti mudah-mudahan bisa kita amalkan. Salasun munjiyatun, yang pertama 3 hal yang bisa menjadi penyelamat, yang bisa menyebabkan kita mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Apa 3 hal yang menjadi penyelamat ini? Yang pertama, fa khasyatullahi fis sirri wal alaniyah, takut kepada Allah di waktu yang sunyi sepi maupun di waktu yang terang atau sedang ramai dilihat oleh orang. Nah, ini kita harus punya sifat khasyatullah, khusyuk. Khusyuk itu menampakkan kelemahan diri kita di hadapan Allah, menampakkan kita ini butuh kepada Allah, mengakui maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Al-khudu' wal inqiyad. Jadi kita merasa butuh kepada Allah, merasa semua yang menjadi hajat dan kebutuhan kita itu yang bisa memenuhinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka khasyah juga maknanya takut. Kita takut kepada Allah, takut akan siksa Allah, takut akan murka Allah Subhanahu wa taala dalam semua kondisi dan keadaan. Di waktu kita sunyi sepi sendiri, tak ada orang yang melihat, maka yang disebutkan yang pertama keadaan sunyi sepi. Karena orang kalau sunyi sepi sendiri mudah baginya untuk bermaksiat. Merasa tidak ada orang yang melihat, duduk di kantornya sendiri, dia melakukan hal-hal korupsi dan lain sebagainya. Tapi ketika sedang beramai-ramai, kita ini cenderung malu kepada manusia. Kenapa dia tidak mencuri di keramaian? Kenapa dia tidak melakukan dosa di keramaian? Karena dia malu kepada manusia. Malu dilihat orang, malu dibicarakan orang. Tetapi tidak malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal malu utama itu adalah malu kepada Allah. Takut yang utama adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama agar kita selamat adalah selalu merasa diawasi oleh Allah, takut kepada Allah dalam segala keadaan sehingga tak ada celah bagi kita untuk melakukan dosa dan maksiat. Inilah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah. Kuncinya berusaha kita dalam hidup ini jangan sampai Allah kehilangan kita di waktu-waktu yang Allah memerintahkan sesuatu pada kita. Misalnya subuh hari Allah memerintahkan kita melaksanakan solat subuh 2 rakaat. Jangan sampai sejak terbitnya fajar sampai habisnya waktu subuh, yakni terbitnya matahari, kita tidak ditemukan oleh Allah, tidak dilihat rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berusaha pula kita, kata Imam Al-Ghazali, jangan sampai Allah temukan kita sedang melakukan dosa dan maksiat. Jangan sampai Allah lihat kita sedang menggibah. Jangan sampai Allah temukan kita sedang mencuri. Jangan sampai Allah temukan kita sedang berbohong, menfitnah, mengadu domba dan dosa-dosa yang lain yang itu Allah larang bagi kita. Maka selalu takut pada Allah dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Biasa orang pencuri ini takut kalau ada tulisan kawasan ini diawasi oleh CCTV. Maka kami menemukan masuk ke tempat makan, ada tulisannya di situ. CCTV Allah lebih canggih. Jadi tidak ada CCTV-nya, tapi dia mengingatkan
Kalau ada yang mau berbuat jahat, ada yang mencuri lain sebagainya, ingat CCTV Allah jauh lebih canggih. Maka nanti di akhirat semuanya kehidupan kita ini direkam oleh Allah dan akan ditampakkan. Nah, kalau istilah almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, beliau mengatakan, mumpung kita masih hidup ini, kita masih bisa mengedit video rekam jejak kehidupan kita. Gimana mengeditnya? Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti tidak Allah tampakkan di akhirat karena sudah dihapuskan dosa kita oleh Allah. Maka dalam suatu riwayat nanti di akhirat Allah panggil hamba-hambanya, terutama yang ahlu maksiat, yang banyak melakukan dosa di kehidupan dunia. Allah tutup hamba ini dengan tabir, dengan tirai, sehingga tidak kelihatan oleh makhluk Allah, manusia yang lainnya di pengadilan akhirat. Allah mulai bertanya satu persatu, wahai hambaku, dulu di hari ini, jam segini, tempatnya di sini, engkau melakukan dosa ini. Ya, tak bisa kita mengelak. Ditanya lagi, hari ini dan waktunya ini, tempatnya ini, kau melakukan dosa ini. Semuanya kita mengakui apa yang kita lakukan semasa hidup kita di dunia. Maka ketika kiamat itu datang, ketika kemudian kita dibangkitkan oleh Allah, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Semua jiwa, seluruh manusia pada saat itu akhirnya ingat apa-apa saja yang pernah dilakukan semasa hidupnya dan apa-apa yang tidak dilakukan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena baru sadar, yakin akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlu maksiat tadi diperlihatkan satu persatu. Lalu Allah katakan, dulu di dunia aku tutup aibmu. Ditutup aibmu, tidak dilihat, tidak diperlihatkan kepada orang lain. Maka begitu juga wahai hambaku, hari ini juga aku tutup aibmu, tidak diperlihatkan kepada makhluk Allah yang lain. Apa kuncinya agar aib kita tidak ditampakkan oleh Allah? Jangan ceritakan, jangan tampakkan, jangan sebarkan aib orang lain. Kata Rasulullah, man satara musliman satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib saudara muslimnya yang lain, maka Allah akan menutup aibnya di dunia, bahkan nanti di kehidupan akhirat. Maka takut kepada Allah Subhanahu wa taala fis sirri wal alaniyah. Yang kedua yang menjadi penyebab keselamatan bagi kita, wal qasdu fil faqri wal ghina. Hidup sederhana dalam keadaan miskin maupun dalam keadaan kaya. Dalam keadaan miskin rata-rata kita bisa hidup sederhana. Tapi bagaimana ketika kita diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita masih bisa hidup sederhana? Belum tentu. Ketika kita pas-pasan, pakaian yang kita pakai juga harganya normal-normal saja. Begitu kita diberi kekayaan oleh Allah, pakaian kita harganya sudah jutaan. Apakah itu tidak termasuk berlebihan? Berlebihan. Kemudian perabot-perabot yang ada di rumah, keramiknya lah sudah berapa juta harganya. Padahal tidak, la faedah, faedahnya sangat minim sekali, hanya sebagai hiasan. Tapi pertanggungjawabannya di akhirat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buka lemari di dalam kamar, nampak pakaian bergantung banyak sekali. Bahkan ada yang sudah lupa ini terakhir dipakai kapan. Sudah berbulan-bulan, bahkan sudah bertahun-tahun pakaian itu tidak dipakai. Belum lagi yang lainnya, tas-tasnya, sendal-sendalnya. Ini ibu-ibu kita biasa suka mengkoleksi seperti ini. Karena baju harus sama dengan tasnya sama dengan sendalnya dan lainnya. Bahkan katanya ibu-ibu susah tidur malam kalau warna lipstiknya tak sama dengan warna sarung bantalnya. Wah, itu kan bahaya.
Tapi insyaAllah ibu-ibu kita di Masjid Al-Kautsar ini tidak seperti itu. Maka kalau kita punya ya barang-barang seperti ini yang sudah rasanya tidak kita pakai, tidak lagi kita butuhkan dan masih layak pakai, maka bisa kita berbagi kepada orang lain. Ini banyak orang-orang yang melakukan gerakan berbagi seperti ini. Nah, biasanya kadang ada di pasar kaget, dia duduk di sana, dia kumpulkan nanti baju-baju pakaian yang bekas yang masih bisa layak pakai, nah, dia pasang di situ. Silahkan ambil bagi yang membutuhkan. Bagi. Akhirnya kita dapat pahala bersedekah dan nanti di akhirat tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup sederhana dalam keadaan miskin maupun dalam keadaan kaya. Dan kita lihat sepanjang catatan sejarah orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya dalam keadaan sederhana. Contoh paling konkret bagi kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq, sahabat beliau Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, yang mereka hidup dalam keadaan sederhana. Agama kita tidak melarang kita menjadi orang kaya, tapi agama kita meminta kita bagaimana kekayaan itu kemudian kita manfaatkan untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah ketika diberi pilihan, diberi kekayaan yang melimpah, kerajaan, singgasana yang mewah, yang megah, Rasulullah mengatakan kepada Jibril, "Wahai Jibril, cukuplah dengan kehidupan seperti ini. Kalau nanti suatu saat aku kenyang, aku bersyukur Jibril. Dan kalau suatu saat aku lapar, maka aku akan bersabar." Dan ini nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Umar. Mengatakan, "Wahai Umar," ketika Umar datang kepada Rasulullah, melihat Rasulullah bangun dari tempat tidurnya, yang tempat tidur Rasulullah beraraskan pelapa kurma, ketika bangun membekas di badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, engkau ini Rasul Allah, engkau ini pemimpin umat ini. Lihat orang-orang Romawi, raja-raja Persia, mereka hidup dengan kemewahan, kemegahan. Kenapa engkau seperti ini Rasulullah?" Maka kata Rasulullah, "Ya Umar, ala tarda an yakuna lahumud dunya wa lana al-akhirah." Tidakkah kau rela wahai Umar, biarlah dunia ini jadi milik mereka, tapi akhirat menjadi milik kita. Maka hidup sederhana juga bisa mengantarkan kepada keselamatan. Karena apa? Karena dengan kita hidup sederhana, hidup qanaah, selalu merasa cukup, maka kita akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal adlu fir ridha wal ghadab. Yang bisa menyebabkan atau mengantarkan pada keselamatan adalah berlaku adil, baik dalam keadaan kita senang ataupun dalam keadaan kita sedang marah. Bi ayyaghdaba Allah wa yarda li ridahu. Ayyaghdaba lillahi wa yarda li ridahu. Jadi kalaupun marahnya karena Allah Subhanahu wa taala, dan ridho pun mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Sifat adil ini adalah sifat yang mendekatkan kita kepada ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya, sifat adil, wa an ta'dilu aqrabu lit taqwa. Berlaku adillah karena sifat adil itu dekat dengan ketakwaan. Kita dengan keadaan yang lagi bahasa orang sekarang moodnya lagi bagus, ya, keadaannya, perasaannya lagi senang, maka dia bisa ridho ataupun bisa berlaku adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tapi ketika dia marah pada seseorang, ya, ada orang yang kemudian khilaf salah kepadanya, yang diingatnya orang itu adalah kesalahannya saja. Dia lupa orang itu banyak melakukan kebaikan kepada dirinya. Maka tiga hal ini bisa menjadi pegangan kita. Yang pertama, selalu takut kepada Allah dalam keadaan apapun, dimanapun, ya. Kemudian hidup sederhana. Ya, kalau diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun berlebih, tapi harus tetap sederhana dalam
hidup kita tidak berlebihan. Karena kata baginda Rasulullah, yang sedikit yang mencukupi itu jauh lebih baik daripada yang banyak tapi berlebih-lebihan. Kemudian bersikap adil, ya, berusaha adil dalam kehidupan kita. Ammal muhlikatu, sementara yang bisa menjadi penyebab kehancuran bagi kita, tiga hal pula. Yang pertama, fasyuhun syadidun, sikap atau sifat bakhil yang teramat sangat. Ya. Apa bahasa kita ini? Pelit sekali. Ya. Ada istilah orang kampung ini, kalau dia itu pelitnya luar biasa. Ya. Jadi pelit yang teramat sangat. Ya. Maka itu bisa membawa orang kepada kehancuran. Kenapa bisa membawa kehancuran? Ya karena dia ketika mendapatkan nikmat tidak mau berbagi dengan orang lain. Dia punya kekayaan, dia ingin menghabiskannya sendiri, disimpan untuk dirinya sendiri, tidak mau berbagi dengan orang lain. Maka ketika dia bakhil, dia kikir, dia pelit, menghalangi diamalkannya atau diterapkannya syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? Zakat mal, ya, zakat harta. Banyak di antara kita yang ketika hartanya sedikit kena zakat bisa dia keluarkan. Tapi begitu hartanya sudah banyak, dipikir-pikir, wah, keluar zakatnya nih lumayan, udah puluhan juta, apalagi sampai ratusan juta. Karena hartanya juga miliaran. Nah, disitulah kemudian orang itu diuji. Maka sifat bakhil, sifat kikir yang teramat sangat ini bisa membawa kepada kehancuran. Kita ini diciptakan oleh Allah memang ada sifat bakhil yang diletakkan dalam diri kita. Jadi dalam surah Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Kita ini diciptakan dengan dua sifat yang melekat pada diri kita. Sifat yang pertama, kalau kita mendapatkan ujian maka kita banyak mengeluh. Begitu kita mendapatkan nikmat, kita bakhil, kikir, tidak mau berbagi nikmat tersebut. Maka maknanya syuhun syadidun, di antara makna lain juga fasyuhun muta', sifat bakhil yang diperturutkan. Kalau sifat bakhil itu ada di dalam diri kita saja tak masalah. Tapi kalau diaplikasikan atau nampak wujudnya dalam kehidupan, itu kemudian yang bisa mengantarkan pada kehancuran. Kemudian yang kedua, hawa muttaba', memperturutkan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita semakin diberikan kehendaknya, keinginannya, maka dia bukan akan semakin tunduk, justru akan semakin menjadi. Ya. Nampaknya waktu itu kita perturutkan apa yang menjadi keinginannya. Misalnya muncul, dengar kita biasa solat berjamaah, dengar azan, solat di rumah sajalah hari ini. Sudah terbiasa solat ke masjid berjamaah. Kita perturutkan apa yang menginginkan menjadi hawa nafsu kita. Hanya kita solat zuhur di rumah. Masuk waktu asar, lanjut solat di rumah lagi. Maghrib, isya. Karena seperti itu. Tidak puas dia dengan satu hal yang kita berikan, kita tunaikan yang menjadi keinginan hawa nafsu tersebut. Maka hawa nafsu yang diperturutkan bisa membawa kepada kehancuran. Yang terakhir, wa'ijabul mar'i bi nafsihi, yang bisa membawa kepada kehancuran adalah takjubnya seseorang pada dirinya sendiri. Dia melihat, dia bangga pada dirinya, membanggakan dirinya. Tentu ketika membanggakan dirinya, menganggap orang lain itu lebih rendah derajatnya dibanding dirinya. Aina nazruhu ilaiha bi'ainil kamal, dia melihat dirinya sempurna, ma'anisyani ni'matillahi ta'ala, sementara dia lupa yang memberi kesempurnaan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'al amni min zawaliha, dia pun merasa nikmat ini akan kekal karena saya mendapatkan dengan jerih payah dan usaha saya. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 poin yang kita bahas, ataupun dari 4 ya nasihat Rasulullah terkait 3 hal yang menyelamatkan, 3 hal menghancurkan, 3
3 hal mengangkat derajat, dan 3 hal yang menggugurkan dosa kita. Kita cukupkan membahas 2, insyaallah di pertemuan berikutnya kita sambung 3 hal yang mengangkat derajat, dan kemudian 3 hal yang bisa mengampuni atau menjadi penyebab diampuninya dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin di akhir kajian ada yang ingin bertanya terkait apa yang kita bahas di malam hari ini. Pas mau habis waktu ya. Saya kira tadi 35 gitu. Silakan, ada yang bertanya Bapak Ibu? Pas ya. Baik. InsyaAllah ini sudah sering kita dengar, sudah kita juga pahami, tinggal bagaimana mengamalkannya dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah senantiasa beri kemudahan bagi kita, menunjukkan bagi kita jalan yang lurus, memberikan hidayah kepada kita insyaallah taala. Demikian wallahu alam bisawab, yang benar datang dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma thabbitna ala dinika wa ala ta'atik, wa ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.